kalau dia akan dibunuh, dia belum tahu. Oke, Mordekai kasih tahu pasal 4 ayat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susa untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Haman supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Haman disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ini tugas Ester ya, memuji, penyembah, berdoa, mohon kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan untuk keselamatan umat. Saudara mau keluarga saudara diselamatkan, saudara mohon kepada Tuhan. Jadilah Ester-Esternya Tuhan Yesus, memohon, menyembah Tuhan dengan setia. Oke, ayat yang ke-10 kita baca 2-3. Akan tetapi Ester menyuruh Haman memberitahukan kepada Mordekai. Ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja dibakar dengan tiada panggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Artinya begini, Ester itu nggak tahu kalau bangsa Yahudi sudah dijatuhi hukuman mati dan tanggalnya sudah dekat, ya. Sedangkan dia 1 bulan itu tidak ada dapat jatah untuk dipanggil raja. Kalau nggak dipanggil raja datang, dia hanya 2. Kalau raja berbelas kasihan, raja mengulurkan tongkat. Tapi kalau tidak, dia akan dihukum mati, siapapun dia termasuk istrinya. Itulah peraturan kerajaan. Katakan peraturan kerajaan. Ya, peraturan kerajaan. Ada peraturan kerajaan di bumi, ada peraturan kerajaan di surga. Ya, sistem kerajaan itu gak main-main, ya saudara. Jadi bagaimana? Gak bisa lah menghadap kepada raja, ya. Baru kata Mordekai, nggak taunya kau ya, tak lama lagi kita semua udah mau dibunuh, ya. Nggak ada niat usahamu untuk bayar harga. Enak-enak aja kau dari istanamu ya, kata si Mordekai. Akhirnya Mordekai marah, saudara. Kenapa? Saya sudah baca ya. Coba kita baca selanjutnya ayat yang ke-13, 2-3. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14. Engkau pada saat ini berdiam diri saja. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru utusan yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Inilah Mordekai, gak main-main ngajarnya, khotbahnya. Biarpun dia masih miskin, gelandangan, ya, meskipun dia bertemu dengan ratu yang berkuasa atas 127, maka kita bilang, jangan kau kira kau senang-senang situ, kau kira kau bisa selamat, kalau umat Tuhan kau tidak mau tolong, gereja Tuhan kau tidak mau tolong, kau tidak mau support, kau kira kau bisa selamat, kau sama keluargamu akan mati. Ini Mordekai ini nggak basa-basi ya, karena itu beri kandungnya. Mordekai itu masih keluarganya, kita yang akan mati kalau kita nggak punya hati menolong gereja Tuhan. Ya, itu kata Mordekai. Dia marah saudara, ya, santai-santai dengan kekayaan dan kedagingan, nggak mau bayar harga, padahal sedang menuju kebinasaan. Pada gereja Tuhan sedang santai-santai dalam kenikmatan berkat, padahal sedang menuju kebinasaan, tidak mau bayar harga. Berapa banyak gereja-gereja yang menderita dan tetap menderita. Ternyata siapa tahu kau ini akan Tuhan pakai untuk menolong. Akhirnya kita baca yang terakhir, ayat yang ke-15, 2-3. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta daya-dayaku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat yang 17. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ya, ini ya saudara. Ternyata dia berpuasa. Apa hasil dari doa puasanya? Kita baca pasal 5 ayat yang kedua. Ketika raja melihat Ester
sang ratu berdiri di pelataran. Berkenanlah raja kepadanya. Singa raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat yang ketiga. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Ayat yang keempat. Jawab Ester, jikalau baik ada kepada raja, datanglah kerajaan nama pada hari ini perjamuan yang diadakan oleh raja. Kita baca ayatnya yang ke-9, 23. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Ayat yang ke-10. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Ayat yang ke-11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaan, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Ayat yang ke-12. Lalu kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja, karena dia kaya, diberkati, dia punya sekutu-sekutu banyak ya. Siapa ini punya sekutu yang banyak ya, dan juga istrinya sama dengan dia ya. Coba kita baca ayat yang ke-13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di gerbang istana raja. Ayat yang ke-14. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu dia menyuruh membuat tiang itu. Ya, kalau suaminya jahat, ternyata istrinya juga jadi lebih jahat. Ya, dia kongko-kongko dengan termasuk sekutunya yang ngerumpi tentang hamba Tuhan. Ya sudah, membuat aja tiang sula. Jadi kata istrinya, say, membuat aja tiang sula. Ya, dibuat tiang sula 50 meter untuk membunuh hamba Tuhan yang namanya Mordekai. Apa yang terjadi? Kita sambung cerita berikutnya.